biasa ya Mbak. Halo gamers, selamat datang kembali di podcast kita. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya setelah 3 minggu perkuliahan ini? Alhamdulillah aku ragam dikit sih. Sakit tuh udah mulai sakit ya. Sakit, banyak yang sakit sih kebetulan. Iya, benar-benar kayaknya minggu ini tuh tugas kuliah lagi padat banget ya. Aku nggak tahu minggu depan kayak gimana, ataukah ini masih permulaan gitu ya. Permulaan di semester 3. Kehancuran kita. Kehancuran in a good way. Kesuksesan berarti. Benar banget. Jujur tapi saking banyaknya tugas terus deadline yang mepet-mepet, aku tuh jadi bingung banget mau dari mana dulu sumpah. Tapi ya gimana ya, namanya juga kewajiban ya kan, kayak impact kita juga kayak itu banget, apalagi kan kita kayak mepet-mepet banget aja jadwalnya. Hari ini ada 7, tugas kita 8 gitu. Kayak bingung banget kan. Tapi alhamdulillahnya di BC ini masih menjual cireng ayam yang 2.500, tapi pakai Furious tambah 500. Harganya 3.000 itu ya teman-teman. Setuju banget karena buat aku ya hidup tanpa cireng BC itu kayak hampa banget. Bener sih. Tapi teman-teman, ngomong-ngomong tentang hampa, kita itu kali ini bakal bahas tentang kehampaan di desa, yaitu tentang pembangunan di sana ini. Nah itu dia, smooth banget bridging-nya. Jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang ketimpangan struktural di pedesaan Indonesia. Tema ini kita ambil dari 3 artikel. Yang pertama itu artikel Lampu Kuning dari Desa karya Sofyan Saf. Dan yang kedua ada artikel Superhero Indonesia Desa Data Presisi. Dan yang ketiga ada Pemuda karya Rajab Gandhi. Nah yang terakhir ada jurnal internasional tentang ketimpangan spasial di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara. Nah, yuk kita kupas bareng-bareng bersama teman-teman aku. Yang pertama ada Fernanda, ada Jessica, ada Tanaya, dan juga Aulia, dan aku sendiri Rifani. Oke, kalau dari yang artikel yang aku baca ini, jadi kita itu di setiap desa itu ada masalah utamanya gitu di desa. Kalau dari bacaan Bapak Sofyan Syaf, istilah lampu kuning itu pas banget. Desa masih menghadapi masalah klasik gitu, kayak infrastruktur yang terbatas, akses pendidikan dan kesehatan juga masih minim banget gitu, dan peluang ekonomi yang timpang dibanding kota. Jadi seakan-akan desa tuh selalu dalam posisi yang rawan gitu. Jadi kayak masalah desa tuh kayak infrastruktur mereka masih kurang dibandingkan kita kayak teman-teman semua ini yang berasal dari kota gitu, yang memang jalanan sudah rapi, terus juga kesehatan teknologinya juga udah sangat maju gitu, udah memadai gitu. Di setiap daerahnya beda banget sama teman-teman kita yang ada di desa. Kayak gitu ya, kalau dari yang aku baca nih, dari bacaannya Bapak Rajab Gandhi nih, dosen sosiologi pedesaan kita, ternyata masalahnya itu justru malah makin kelihatan jelas. Kayak kebijakan pembangunan itu masih sering top down. Nah, terus desanya itu juga cenderung cuma dijadikan sebagai objek pembangunan dan bukan subjeknya gitu. Padahal seandainya kalau desanya itu punya data presisi, potensi mereka untuk dikembangkan itu menjadi lebih jelas gitu. Dan pemuda desanya juga bisa dilibatkan sebagai pemeran utama mereka gitu. Tapi nih ya, kalau aku baca di jurnal internasional, permasalahan itu ternyata banget di kawasan penyangga IKN, yang dimana desa-desa di sekitar IKN ini jadi korban pembangunannya. Kalau nggak ada strategi yang inklusif, bisa muncul konflik sosial ekonomi. Tapi ini juga menjadiin soal ekonomi, tapi juga keberlanjutan sosial. Jadi dari yang tadi aku dengar nih ya dari teman-teman, bisa disimpulin kalau ada beberapa penyebab nih ya. Yang pertama itu pembangunan tuh cuma terpusat di kota doang, desanya ini tuh masih kayak ditinggalin lah gitu. Terus yang kedua, infrastruktur desanya juga masih lemah, seperti yang tadi dikatain Kanada kan, kalau di desa itu jalanan itu masih jelek banget gitu dibanding sama di kota. Terus juga yang ketiga, data pembangunan di desa itu masih kurang presisi lah, masih kurang terorganisir gitu. Terus yang keempat juga ada minimnya partisipasi masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang mau dilakuin, serta dari kebijakannya sendiri ini juga kadang kurang memperhatikan kebutuhan dari masyarakat desanya sendiri. Nah, dari situ ada dampaknya juga teman-teman. Desa jadi penyumbang urbanisasi, angka kemiskinan tetap tinggi, bahkan pemuda desa kehilangan semangat untuk membangun kampungnya sendiri. Ini bahaya banget kalau misalnya tetap dibiarkan. Dan juga kebijakan dalam kampanye itu sebenarnya udah dilakuin juga, kayak
salah satu ini lewat program dana desa. Ini tuh sebenarnya ngebuka peluang besar untuk desa-desa, tapi asalkan dikelola dengan transparan dan tepat sasaran. Karena beberapa kasus itu dengan adanya kayak korupsi dan lain sebagainya, itu tuh yang ngebuat dana yang diberikan oleh pemerintah itu jadi gak transparan, dan juga itu tuh banyak yang gak tepat sasaran gitu. Bener banget Nanda. Contohnya apa sih Nan yang nggak tepat sasaran itu? Contohnya itu kayak makan siang gratis atau makan bergizi gitu. Jadi ya benar banget. Jadi apa yang didapat siswa itu tuh sebenarnya porsi yang diberikan oleh pemerintah itu nggak segitu gitu. Dari yang paling atasnya tuh nggak segitu. Tapi ibaratnya nih di setiap tempat itu ada aja yang kayak ngurangin dan lain sebagainya, yang ngebuat porsinya itu semakin berkurang gitu. Nah, itu kan kalau saran dari Nanda ya. Kalau saran dari aku nih, menurut aku perlunya inisiatif data presisi desa. Jadi di sini juga masih banyak kok gitu akademisi dan komunitas yang mendorong hal ini supaya kebijakannya tadi tuh nggak salah arah dan tepat sasaran gitu. Bener banget sih, dari Jessica sama Fernanda. Terus juga ada program yang namanya pemberdayaan pemuda desa, yang contohnya lewat pelatihan digitalisasi atau wirausaha, yang dimana pemuda-pemuda ini bisa punya energi dan kreativitas buat inovasi. Ini ya teman-teman, kalau misalnya saran dari teman-teman sendiri itu udah bagus, tapi kita tuh juga perlu peran dari banyak pihak kan, kita perlu kerjasama gitu. Contohnya ya dari pemerintah, bisa dari swasta juga, dari NGO, dari akademisi. Yang paling penting itu dari masyarakat desanya itu. Oke, dari semua kebijakan dan langkah yang teman-teman tadi kasih, kita akan lanjut ke berikutnya, yaitu tentang gagasan dan solusi ke depannya. Jadi sekarang aku pengen tahu apa aja sih gagasan dari kalian ini. Ada dari Aulia mungkin? Oke, kalau dari aku sendiri ya, aku tuh punya gagasan bahwa kita tuh punya prioritas gitu, di mana desa ini tuh kan masih banyak data yang belum akurat juga ya. Terus juga pembangunan di sana tuh masih belum merata gitu, masih salah sasaran. Kalau dari aku sih mungkin kita fokus dulu ke peran yang pemuda-pemuda nih yang ada di desa, terus juga mereka dilatih ya yang tadi inovasi segala macam biar mereka bisa jadi motor ekonomi kreatif Indonesia, atau kayak mereka UMKM atau bahkan mereka menjadi petani modern yang berbasis teknologi gitu. Kalau dari aku ya, kalau aku sih lebih ngomongin soal infrastruktur dulu sih, supaya masyarakat desanya tuh kalau mau bermobilitas itu tuh lebih nyaman, kayak contohnya jalanannya, terus sekolahannya, terus layanan kesehatannya. Menurut aku itu harus dibenahi dulu supaya mereka tuh lebih sejahtera lah hidupannya sebelum kita ngomongin tentang inovasi, ya guys. Dan aku semangat banget sama gagasan dan solusi gitu dari teman-teman. Mungkin aku sedikit nambahin dikit ya. Kalau menurut aku itu pembangunan harus desentralisasi. Jadi desa itu tuh diberi ruang untuk menentukan prioritasnya sendiri. Jadi walaupun nanti desa diberikan dana atau diberikan fasilitas, itu tuh kembali lagi ke desanya, apa yang dibutuhin sama desa tersebut. Karena apa yang menurut kita mereka butuh itu belum tentu mereka butuhin gitu, atau bahkan mereka udah ada. Dan juga kebutuhan kita sebagai masyarakat yang ada di kota beda banget sama teman-teman yang masyarakat yang ada di desa gitu. Oke, terakhir dari aku ya, desa itu perlu dikuatkan secara ekonomi lokal dan juga misalnya dari pariwisata lokalnya, terus juga pertanian organik dan juga atau produk kreatifnya yang ada dari desa tersebut. Kalau desa mandiri secara ekonomi, kesenjangan dengan kota itu bisa jadi mengecil gitu. Nah, benar banget nih. Tapi aku tuh sedikit kepikiran gitu. Kalau misalkan semua ide kita jalanin, bisa nggak ya desa tuh jadi pusat nongkrong baru gitu, kayak yang hits gitu loh. Jadi kayak kita tuh nggak perlu jadi tuh teman-teman yang desa nggak perlu ke kota untuk kayak buat sekedar ke kafe atau lain sebagainya. Jadi nggak menuhin kota gitu ya. Benar. Macet juga mas. Iya, bikin Dan macet. itu juga bisa naikin perekonomian pedesaannya nggak sih? Karena kayak ada lokasi hidden gem gitu. Kayak contohnya nih ada coffee shop yang pemandangan tuh sawah-sawah di Bali, Studio Cafe. Kalian ada yang tahu gak? Kayak pernah masuk di Instagram gue Iya deh. kan, menurut aku itu vibes-nya keren banget sih jujur. Tapi lucu sih kalau di drama udah kayak gitu ada. Jujur kayak Nggak usah, sawah-sawahnya. nggak usah jauh-jauh ke kota gitu. Implementasi juga perlu deh. Oke.
Berarti benar juga sih kalau dipikir-pikir desa itu perlu gitu loh, kayak infrastruktur yang lebih memadai gitu. Jadi hal-hal kecil yang ada di desa itu bisa lebih terlihat juga kan di dunia luas. Nah, tapi nih yang paling penting, yang paling gongnya, main of the main nih, pembangunan desa itu bukan cuma soal fisik, tapi juga soal memberdayakan orang-orang sekitarnya. Bener banget sih. Mantap banget. Jadi kesimpulan dari semuanya nih teman-teman, ketimbangan struktural di desa itu nyata adanya, tapi bukan berarti nggak bisa diatasi. Solusinya ada data presisi, peran pemuda, infrastruktur dasar, dan juga penguatan ekonomi lokal. Kalau semuanya ini jalan bareng, desa bisa jadi motor penggerak Indonesia. Bener banget. Jadi cukup sekian dari kita. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan podcast dari kelompok ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.